Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali bersama teman-teman meskipun video learning journal ini berdurasi 5 menit dan diupload dalam waktu 1 minggu sekali. Insya Allah ini juga cukup bermanfaat. Kali ini kita akan mengangkat tema mengenai ceramah dan motivasi. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan salam takdim saya kepada dosen saya, Pak Adi, dosen mata kuliah public speaking dimanapun beliau berada, selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun kepada teman-teman setia penonton learning journal saya juga selalu dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kelancaran acara kita, untuk acara kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ala kulli niyah wa ala kulli niyatin sholihat. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi, mungkin kita akan sedikit membahas mengenai dinamika yang terjadi dalam ruang kelas mata kuliah public speaking. Kali ini ada dua public speaker yang berkesempatan tampil di depan kelas. Yang pertama yaitu adalah Isfi Atikatul Adila. Beliau mengajak kita mengenal jari-jari, 5 jari tangan menggunakan bahasa Indonesia dan juga ditranslate ke dalam bahasa Arab dengan nada ceria, ringan, berkesan membawakan suasana yang fresh gitu. Lalu yang kedua public speaker kita adalah Muhammad Dab Al-Kausar. Bertepatan dengan akan menghadapi momen Idul Adha, kita diberikan materi ceramah tentang tips-tips mencari hewan kurban yang sesuai, mengingatkan kita pentingnya berkurban ketika kita diberi keberlimpahan harta yang lebih gitu teman-teman, dan materi-materi lainnya yang semakin mendekatkan kita pada rasa lebih dekat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui momen Idul Adha tersebut. Nah teman-teman, kita langsung saja ya kepada materi. Yang pertama, ceramah. Apa sih ceramah itu? Ceramah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah metode belajar mengajar satu arah di mana pengajar menyampaikan langsung kepada audiens. Terbayang ya teman-teman, seorang guru atau seorang dosen menyampaikan isi materi melalui satu arah dari guru tersebut kepada audiens gitu. Adapun pengertian ceramah menurut para ahli, yang pertama yang dikemukakan oleh Sumantri menyebutkan ceramah sebagai penyajian materi secara verbal. Lalu ahli yang lain mendefinisikannya yaitu Dimyati menekankan bahwa ceramah adalah bentuk interaksi lisan antara guru dan murid. Nah, beda lagi dengan motivasi teman-teman. Dalam KBBI, motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan demi mencapai tujuan. Sedangkan ilmu psikologi memandang motivasi itu adalah motif yang artinya dorongan dasar dalam diri seseorang. Beberapa ahli juga mengemukakan seperti Maslow, John Santrop, McDonald menyebutkan bahwa motivasi bisa muncul saat seseorang merasa ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Motif inilah yang mendorong seseorang untuk bertindak. Adapun persamaan dan perbedaan motivasi itu sebagai berikut. Yang pertama, keduanya sama-sama proses menyampaikan pesan. Artinya motivasi maupun ceramah ini disampaikan di depan audiens di mana dengan tujuan menyampaikan pesan. Tujuan lainnya untuk mengubah atau membentuk perilaku audiens. Karena sama-sama bertujuan mengubah atau membentuk perilaku audiens, jadi tentunya motivasi atau ceramah ini perlu memiliki materi yang cukup baik, yang cukup matang, di mana tujuan tersebut bisa tercapai melalui pesan tersebut yang akan disampaikan. Sedangkan perbedaannya, ceramah itu lebih menekankan pada pemberian informasi, sedangkan motivasi lebih fokus pada mendorong perubahan sikap atau tindakan. Terbayang ya teman-teman, ceramah ini terkait informasi saja, namun motivasi lebih kepada mendorongnya perubahan sikap dan tindakan dari seseorang audiens yang mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh motivator. Setelah kita mengetahui definisinya, kita bertanya-tanya lalu bagaimana cara menyusun ceramah atau motivasi agar menarik gitu ya teman-teman. Yang pertama, pilih topik yang relevan, lalu sampaikan pengantar yang menggugah, gunakan pola organisasi yang jelas, fokus pada gagasan utama, akhiri dengan penutup yang kuat. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti teman-teman, jangan bertele-tele, atur intonasi vokal, jangan terburu-buru, atur napas, gerak tubuh, postur tubuh, mimik wajah. Perhatikan gerak tubuh nonverbal ini, sesuaikan materi dengan audiens. Seperti di cara menganalisis audiens, disesuaikan.
audiens kita seperti apa, materinya yang cocok dengan audiens kita seperti apa. Gunakan alat bantu visual teman-teman agar lebih menarik, seperti gunakan PPT, video, gambar, dan alat visual lainnya yang sekiranya bisa membantu. Jadi teman-teman, baik ceramah maupun motivasi, keduanya punya peran penting dalam menyampaikan pesan. Nah, teman-teman mau menjadi guru, pembicara, atau sekedar ingin lebih didengar saat berbicara saja. Nah, pahami teknik-teknik ini dan insya Allah teman-teman pasti bisa menyampaikan pesan dengan lebih kuat. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan buat konten edukatif lainnya. Saya sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.